Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kelembagaan pertanian. Salah satunya ialah kelompok tani. Guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Koperasi Pertanian, Fakultas Pertanian Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Jember. Saya Alan Dimursalin, NIM 18103210055. Dosen pengampu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP. Kelompok tani. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani. Apa sih fungsi kelompok tani? Fungsi kelompok tani menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada sebagai media atau alat pembangunan, membangun kesadaran anggota petani untuk menjalankan mandat yang diamanatkan oleh kelompok. Pemberdayaan kelompok tani merupakan sebuah model pemberdayaan yang arah pembangunan berpihak pada rakyat. Kelompok tani pada dasarnya sebagai pelaku utama pembangunan di pedesaan. Kelompok tani dapat memainkan peran tunggal maupun ganda, seperti penyediaan input usaha tani, penyediaan air irigasi, penyediaan modal, penyediaan informasi, serta pemasaran hasil secara kolektif. Peran kelompok tani merupakan gambaran tentang kegiatan-kegiatan kelompok tani yang dikelola berdasarkan persetujuan anggotanya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berdasarkan jenis usaha atau unsur-unsur subsistem agribisnis, seperti penggandaan sarana produksi, pemasaran, dan sebagainya. Pemilihan kegiatan kelompok tani ini berdasarkan pada kesamaan kepentingan sumber daya alam, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Secara umum, prosedur untuk membentuk kelompok tani adalah sebagai berikut. Beberapa petani aktif mulai mengorganisir dan mengumpulkan seluruh petani yang ada di lingkungan sekitar untuk membentuk kelompok tani. Untuk membentuk kelompok tani minimal beranggotakan 20 orang petani dalam satu kawasan. Jumlah anggota tersebut dapat bervariasi tergantung pada komoditi yang diusahakan. Berkoordinasi dengan penyuluh pertanian yang bertugas pada wilayah tersebut. Koordinasi dapat dilakukan dengan menghubungi balai penyuluhan atau dinas pertanian setempat. Selanjutnya, penyuluh petani akan mengadakan pertemuan dengan seluruh calon anggota kelompok tani. Dalam pertemuan tersebut, penyuluh akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan dimaksud dan tujuan pembentukan kelompok tani, hak dan kewajiban anggota kelompok tani, memvalidasi data pribadi dan usaha tani, serta mendampingi musyawarah pemilihan pengurus kelompok tani. Dalam pertemuan ini, seluruh calon anggota kelompok tani wajib menyerahkan KTP dan data terkait komoditi dan luas usaha tani. Dari hasil pertemuan tersebut, kemudian dibuat berita acara pembentukan kelompok tani yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani, penyuluh pertanian, dan lurah setempat. Dari berita acara pembentukan kelompok tani, KTP anggota kelompok tani, data komoditi dan luas usaha tani, selanjutnya akan dilakukan dengan penginputan data kelompok tani ke dalam simulatan atau sistem informasi penyuluhan pertanian yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selain diinput dalam simulatan, data kelompok tani juga akan dimasukkan ke dalam database kelompok tani pada Balai Penyuluh dan Dinas Pertanian setempat. Dengan terbentuknya kelompok tani, maka pembinaan terhadap petani diharapkan akan lebih terarah dan tepat sasaran. Partisipasi aktif
dari seluruh pihak terkait termasuk penyuluh, pengurus, dan anggota kelompok tani, serta instansi sektor pertanian sangat diperlukan dalam pembinaan kelembagaan petani dalam rangka mensukseskan program pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan pertanian. Itulah video paparan tentang kelembagaan pertanian. Salah satunya ialah kelompok tani. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share. Terima kasih.